pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Jumat 28 Juli 2023. Nah, seperti apa sih berita-berita besok? Tadi saya sempat mengintip di meja redaksi, ada sekitar 23 berita yang baru masuk dan akan terus bertambah. Dan yang menarik perhatian saya itu polisi mengatakan bahwa jambret yang tertangkap karena kasus turis Belanda yang dijambret kemarin itu maksimal penjara 12 tahun dan ada berita ringan seputar penjualan bendera karena sebentar lagi kita memasuki Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, bersama saya sekarang akan banyak membahas nih kira-kira berita apa yang sudah dipersiapkan untuk terbit di koran besok. Bersama saya sudah ada koordinator liputan kita Bang Muhammad Nur. Halo Bang Nur, apa kabar? Halo Cey, baik Cey. Ya, gimana Bang, hari ini semangat meskipun cuaca panas melanda? Iya ya, luar biasa panas ini. Iya, sama panasnya dengan berita besok? Iya, kurang lebih begitulah, Cek. Oke, kira-kira apa nih berita-berita yang menarik yang sudah Bang Nur sortir nih untuk besok? Kita masih tetap lanjutin yang kasus WN Belanda yang dijambret ya. Ada dua pelaku yang berhasil ditangkap dan dilumpuhkan dengan timah panas kemarin. Iya. Jadi bukan hanya dilumpuhkan dengan timah panas, tapi kepolisian juga memiliki komitmen di dalam BAP-nya nanti akan menempatkan pasal-pasal maksimal gitu loh. Dia akan dihukum maksimal sekitar 12 tahun penjara. Kenapa ini dilakukan? Karena ini kan menyangkut bukan hanya sekedar copetnya itu saja selesai tapi ini menyangkut nama baik Batam gitu loh, khususnya di sektor pariwisata. Bayanginlah kalau ini menyebar bahwa kemudian muncul persepsi bahwa Batam itu tidak aman bagi wisatawan, ini kan membahayakan. Sementara pariwisata kita baru mulai bangkit gitu ya, makanya kita masih memberikan tempat yang di depan untuk yang kasus jambret. Ini cukup menjadi angin segar berita hari ini dan lanjutannya besok ya Bang, apalagi bukan cuman membahas kasus kriminal dan keamanan, tapi juga untuk pariwisata dan investasi di Batam supaya tetap terjaga. Betul, Cahaya. Karena ini menyangkut keamanan gitu lah. Keamanan wisatawan, keamanan investasi, investor dan lain-lainnya kan gitu. Kita apresiasi lah langkah kepolisian dalam tempo 2 hari bisa melumpuhkan pelakunya gitu loh. Oke, selain itu apa Bang Nur? Tadi yang tadinya ya Cahaya, bahwa memang semarak HUT RI itu udah mulai nampak ya. Terasa di mana-mana pedagang udah mulai menjajakan bendera. Ini akan jadi berita ringan di Batam Pos. Setidaknya ini mengingatkan kembali bahwa sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan gitu. Apa yang sudah kita lakukan untuk kemerdekaan bangsa ini, untuk mengisi kemerdekaan ini, setidaknya itu memberikan memori kita kembali untuk berbuat sesuatu yang baik untuk menjaga kemerdekaan itu dengan memasang bendera depan rumah, di kendaraan. Tapi saya penasaran Bang Nur, kalau dulu kan itu pemasangan bendera di sepeda motor, di mobil itu merupakan sesuatu yang wajib bukan? Kalau sekarang itu gimana ya? Sekarang, nah itu Cahaya, nampaknya minatnya sudah menurun ya Cahaya. Itu perlu kita galakkan lagi sepertinya menjadi berita. Karena itu tidak sekedar simbol ya, tapi ada nilai kebangsaan, ada nilai-nilai perjuangan, banyak hal yang bercerita di balik bendera itu kan, di balik kemerdekaan kita itu. Dan kita berharap masyarakat kembali meningkatkan minatnya, tidak hanya memasang di depan rumah, di perkantoran, tapi juga di kendaraan. Di kendaraan. Iya benar sekali. Apalagi ini untuk berbangsa dan bernegara, bagaimana gitu kita menghormati negeri ini. Dan para pejuang kita yang sudah berjuang memerdekakan negeri ini kan. Kita tidak diminta untuk berperang, tapi kita diminta untuk menghargai dengan memasang bendera saja merah putih sebagai lambang kita, lambang kebangsaan ya Bang. Iya Cai, betul. Kalau yang lain apa Bang? Dari sebenarnya banyak ya Cai, cuma kita spill beberapa aja. Dari Tanjung Pinang kita ada juga informasi terbaru bahwa nanti Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif akan datang pada 29 Juli ini di Penyengat. Karena ada event kota bersejarah kota bersejarah. Kebetulan Penyengat akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2023 Dan Penyengat itu udah masuk 75 besar ya dari desa wisata yang
nantinya finalnya akan dinilai oleh Pak Menteri sendiri. Gitu. Wah, itu layak banget menjadi desa wisata sih. Iya. Dan di Kepri ini banyak, terutama di wilayah Bintan ya, banyak sekali desa-desa wisata yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Pemda dan kementerian lain, Kementerian Desa dan daerah tertinggal. Jadi desa-desa yang memiliki potensi baik dari sisi alam, culture maupun yang lainnya itu dari budaya diberdayakan sedemikian rupa sehingga menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke sana gitu. Iya, itu benar sekali Bang Nur. Betul. Ya, kalau untuk metropolis apa yang kuat Bang? Metropolis ini ada seperti yang dulu kita konsisten memberitakan, itu salah satunya mengenai sidang pencabulan ya yang dilakukan oleh oknum PNS pemerintah Kota Batam terhadap 3 anak kandungnya kan gitu. Sudah mulai sidang ya Bang ya? Sudah mulai masuk sidang dan kita berharap para penegak hukum memberikan nantinya hukuman yang maksimal juga gitu. Iya. Kalau yang tadi kejahatan terhadap manusia ataupun turis, kalau ini kejahatan terhadap anak kekerasan sendiri, gitu. Kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual kepada anak. Nah, kita berharap penegak hukum memberikan hukuman berat sebagai pelajaran agar tidak terulang lagi kasus serupa gitu. Karena mereka anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa gitu loh. Jangan dirusak dari sejak kecil gitu kan. Iya. Karena akan selain luka batin, luka trauma yang tidak akan bisa dilupakan sampai dewasa. Iya. Masih banyak sih sebenarnya, tapi ya kita berharap pembaca besok bisa menantinya di koran Batam Pos ya. Di cetak maupun di medsos kita. Tapi berita-berita yang kami terbitkan di Batam Pos cetak besok itu adalah pilihan-pilihan terbaik dari redaksi yang sudah tentunya mengalami sortir dari mulai reporter ke redaktur, ke koordinator liputan, dikirim ke redaktur meramunya kembali, tim layouter, dan dicek akhir sama pimpinan redaksi dan tim juga sebelum disampaikan kepada pembaca setia kita. Betul, sudah melalui proses verifikasi yang mendalam ya, sehingga tidak hoax gitu. Benar. Kita sangat anti dengan yang berita-berita hoax gitu kan. Berita hoax, dan kita selalu mengupayakan berita yang cover both side. Ya, gitu. Bang Nur, terima kasih atas waktunya ya Bang. Terima kasih atas penjelasan berita menarik nih untuk menunggu berita, khususnya berita jambret itu. Ya. Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir ya buat Wisman ya. Semoga. Dan bukan hanya Wisman, buat juga masyarakat luas. Gitu. Semoga keamanan tetap terjaga ya Bang Nur, keamanan Kota Batam. Sehingga investasi, pariwisata, dan keamanan masyarakat juga, dan keamanan turis juga tetap terjaga di kota kita tercinta. Mari sama-sama menjaga. Sepakat. Iya. Dan untuk pembaca setia kami, selain membaca koran edisi terbit besok, bisa juga membaca beragam berita di kanal batampos.co.id. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Pos. Salam redaksi.